Halo kawan Kaliber, kita berjumpa lagi bersama saya dan Mas Indra Karismiaji yang selalu setia mengupas dan menganalisa berita-berita terkini. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi, kita Ya, jumpa lagi bersama kawan Kaliber di akhir pekan ya. eh, akhir pekan hari Sabtu. Kita mau coba bawa berita-berita yang agak santai ya, nggak langsung ke politik. Nah, kita Ya. mau bahas apa nih hari ini, Mas? Tapi ini tantangan berat dan besar buat pemerintahan mendatang nih Mas. Oke, apa tuh beritanya? Saya bacakan langsung aja ya. Bentar. Dari SWA, sebanyak 69% perusahaan di Indonesia tidak merekrut karyawan pada 2023. Laporan Talent Acquisition Insight 2024 oleh Mercer iMetal yang hari ini dirilis mengungkapkan bahwa 69% perusahaan di Indonesia tidak melakukan penambahan karyawan pada tahun 2023. Ini karena kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata global sebesar 50%. Di antara perusahaan-perusahaan ini, organisasi besar menyumbang 67% dari pembekuan perekrutan. Industri perbankan, perhotelan, dan farmasi adalah tiga sektor teratas Indonesia yang membekukan perekrutan pekerja pada tahun 2023. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa 23% perusahaan di Indonesia melakukan PHK pada tahun 2023. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 32%. Survei Talent Acquisition Insight yang diadakan oleh Mercer iMetal dilakukan terhadap lebih dari 750 profesional sumber daya manusia atau SDM di lebih dari 20 industri di Indonesia. Survei ini ingin mengungkap wawasan tentang tren perekrutan yang akan membentuk strategi masa depan bagi perusahaan. Director of Career Service Mercer Indonesia Istar Marwan mengatakan laporan tersebut juga menemukan bahwa 75% perusahaan di Indonesia memandang kemahiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI sebagai keterampilan yang tidak terpisahkan. Pengaruh AI dan otomatisasi terhadap peran pekerjaan di berbagai industri diperkirakan akan terus berlanjut. Ya, Mas. Ya, kalau saya sih nggak heran kalau kondisi dunia kerja kita, ya kan, dunia bisnis kita memang sekarang dalam fase tidak membuka banyak lowongan. Bahkan dikatakan lebih dari rata-rata dunia ya. Kalau rata-rata dunia ada 50% yang tidak lagi melakukan perekrutan, di Indonesia itu 69%, lebih tinggi 19%. Kenapa saya nggak heran indikatornya ini, Mas? Kalau anak presiden aja harus, anak dan mantu presiden harus dicarikan pekerjaan sama presiden, berarti memang di Indonesia tuh nyari kerja susah banget, ya kan? Level mereka aja harus dicarikan pekerjaan. Tapi ya Dan memang bisa ini, bisa wirausaha katanya, Mas. tapi ini memang bagian dari perubahan dari era masyarakat 4.0, society 4.0 masuk ke era 5.0 ya, society 5.0 yang memang lebih banyak membutuhkan masyarakat cerdas. Kenapa tadi disampaikan dalam kehidupan kita itu sekarang banyak dibantu oleh teknologi digital, entah itu robotik, entah itu kecerdasan buatan, Internet of Things, Metaverse, dan lain sebagainya. Itu kalau kajiannya McKinsey Global Institute itu ada 800 juta pekerjaan, Mas, yang akan digantikan oleh teknologi, oleh tadi robot, AI, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya Indonesia melakukan apa dalam menghadapi tantangan yang memang sudah di depan mata seperti itu. Nah, ini kembali catatan untuk pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran nih. Kalau Indonesia ini salah satu problematikanya adalah eh, dunia kerja. Kita punya masyarakat yang jumlahnya sangat besar, nomor 4 tertinggi di dunia, ya kan, dari sisi populasi,
Nah, itu akan membutuhkan banyak pekerjaan. Jadi pemerintahan Pak Prabowo ini harus mendorong sektor-sektor yang memang menyerap banyak tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat di era Pak Jokowi ini kan lebih banyak memang sektor pertambangan yang didorong, tapi itu juga membuka lapangan pekerjaan, tapi ternyata lebih banyak untuk warga negara asing karena tidak terjadi alih teknologi. Jadi yang disebut dengan hilirisasi dan lain sebagainya itu faktanya ya kan terbukti dengan ternyata 69% perusahaan di tahun lalu tidak merekrut karyawan. Jadi kan tidak ada pertumbuhan. Nah, ini yang jadi catatan buat kita memang bagaimana harus didorong program-program yang memastikan orang Indonesia ini, warga negara Indonesia bisa bekerja, bisa mandiri, karena itu justru lebih penting daripada mereka akan bergantung pada bansos. Nah, ini kita kalau pakai apa yang disampaikan Bung Karno, kita harus menciptakan masyarakat yang mandiri kan. Mandiri itu artinya memang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung. Nah, itu kita harus menstimulasi bagaimana mereka bisa punya pekerjaan yang layak, pekerjaannya menghasilkan penghasilan. Jadi juga catatan misalnya di eh, pertanian nih, di bidang pertanian itu kan di era Pak Jokowi ini keluhannya itu langkanya pupuk atau mahalnya pupuk, bersubsidi itu eh, langka lah kan begitu, sulit. Nah, dan itu yang membuat pupuk itu menjadi mahal karena yang bersubsidinya langka ya. Nah, sudah biaya produksi untuk pertanian itu tinggi, pada saat panen itu pemerintah justru melakukan impor pangan. Itu yang juga merugikan para petani karena harga menjadi turun kan, bicara tentang demand dan supply. Nah, kita memberikan catatan nih buat pemerintahan Pak Prabowo nanti bagaimana menyusun sebuah eh, apa sistem atau beberapa kebijakan yang mendorong terbukanya banyak lapangan kerja. Kita juga termasuk misalnya didorong untuk industri-industri kreatif ya. Karena terus terang memang di era 5.0 ini eh, lebih banyak mereka yang survive, yang bertahan hidup itu mereka yang punya inovasi. Jadi mereka menjadi pencipta hal-hal yang baru, yang nggak lagi hanya istilahnya bekerja pada sebuah perusahaan, kemudian terima gaji tiap bulan, tetapi justru mereka lebih bisa menjadi pencipta, entah misalnya bikin toko online misalnya, atau kuliner, atau menjadi konten kreator, menjadi app developer, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi lapangan-lapangan kerja yang eh, memungkinkan untuk ditumbuhkan. Nah, ini kita butuh stimulasi dari pemerintah agar kompetensinya disiapkan ke sana. Kemudian juga bagaimana permodalannya, itu yang harus difikirkan pemerintah agar dari rakyat kita bisa tidak bergantung pada bansos. Rakyat kita itu justru punya kemampuan untuk yang paling penting mungkin ketahanan pangan tadi Mas bicara pertanian, karena juga ini kan kita lihat faktanya kondisi geopolitik itu juga semakin memanas ya. Semakin banyak perang kan gitu. Sekarang bahkan di Timur Tengah meluas dengan adanya perang Israel dan Iran, dan nanti bisa menyusul negara-negara lain. Ini bicara ketahanan pangan, kalau kita tidak mandiri,
Nah, itu yang akan sulit. Kita Ya, pernah bahas kan, Indonesia ini masyarakatnya pemakan tahu dan tempe, kecap, yang bahan dasarnya adalah kedelai, tetapi ternyata kedelainya aja impor. Jadi bayangkan, konsumsi kita begitu besar, tetapi kita harus impor. Ini kan berarti kondisi di dalam negeri tidak mencukupi, tidak didorong untuk berkembang kan, padahal demand-nya ada. Konsumsinya luar biasa tinggi. Dan kalau ternyata lebih murah beli dari Amerika Selatan, ada hal yang nggak pas kan, karena dari Amerika Selatan, dari Brazil dan lain sebagainya dikirim ke sini itu kan butuh waktu. Ya kan butuh waktu, ada cost-nya, harusnya kalau kita bicara supply dan demand dibangun di sini dengan kebutuhan yang besar, kebutuhan yang tinggi, itu bisa berkembang. Nah, ya. inilah beberapa catatan yang masyarakat juga harus sadar ya, kondisi ini kan fakta. Kita juga menyampaikan ini berita dari majalah SWAY ya, yang kita Ya, sampaikan ini. Dan itu juga mengambil dari kajian, itu kajian lokal atau kajian internasional? Internasional ya Mas ya? kajian Tadi internasional ya. tapi yang cabangnya di sini kan. Hmm, Jadi, jadi memang faktanya lapangan kerja itu semakin tertutup, Ya, ya kan? Nah, kita juga kembali bagian dari mengawal janji Pak Prabowo, itu kan akan membuka, saya lupa, 19 juta lapangan kerja atau 17 juta ya, sekitar itu kalau nggak salah. ya. Nah, itu harus pastikan dulu lapangan kerjanya untuk warga negara Indonesia, jangan untuk warga negara asing kan gitu. Jadi berapa juta pun yang dijanjikan itu memang untuk warga negara Indonesia, jangan sampai salah. Ternyata untuk warga negara asing, ya kan? Nah, kita dorong untuk muncul kebijakan-kebijakan yang mengarah bagaimana pembukaan lapangan kerja itu bisa lebih terbuka dan lebih agresif lah, karena memang Ya. kita membutuhkan itu. Jumlah Dan masyarakat kita sangat tinggi. opsi lain mungkin memperbanyak pelatihan-pelatihan ke masyarakat sampai tingkat kecamatan barangkali yang lebih ditingkatkan. Pelatihan tenaga kerja, pelatihan untuk mandiri ya, wira swasta. Kalau sekarang zamannya digital, dilatih dunia digital itu seperti apa. Kemudian Hmm. dikasih modal dengan pinjaman ringan nggak apa seperti itu. Dan Oke. eh, kalau wira swasta nggak ada modal kan juga percuma juga. Jangan terus nanti diberi contoh, ada loh yang sudah jualan martabak sekarang sudah jadi wapres gitu. Jangan, itu langka, itu istimewa. Pokoknya anak-anak muda itu harus mandiri, jangan berorientasi menjadi karyawan, tetapi menjadi wira swastawan. Dia dengan Termasuk kreativitasnya, dengan media digitalnya, dengan apa namanya AI segala macam yang sudah dilatih, diberi pelatihan, kemudian diberi permodalan, itu barangkali menjadi solusi yang apa lebih lebih masuk akal dibanding untuk membuka sekian juta tenaga kerja untuk ditampung di perusahaan-perusahaan. termasuk dari jualan pisang goreng berubah jadi ketua umum partai gitu ya. Iya, itu Jangan ya mungkin long. itu benchmark ya yang harus dicontoh, tapi tidak bisa ditiru oleh sembarang orang. Baik, Ya, Mas Indra, ya. ada lagi? Mungkin satu hal yang saya kurang setuju dengan disampaikan oleh Mas Edi, sebetulnya kalau bicara pelatihan di era Pak Jokowi itu banyak pelatihan dengan misalnya kartu prakerja, itu kan isinya pelatihan. Justru problematika kita adalah kalau bicara tentang lapangan kerja, Pak Jokowi sendiri kan juga sebetulnya punya program apa penumbuhan pendidikan vokasi, ya kan? Ada perpresnya tuh tentang tentang pendidikan vokasi. Nah, problemnya di era Pak Jokowi itu semuanya bicara supply. Jadi gini, eh, rakyat kita dilatih sehebat apapun, melakukan apapun, tetapi lapangan kerjanya nggak ada, tetap nganggur. Jadi kalau bicara tentang
upaya untuk pembukaan lapangan kerja, penguatan vokasi, itu harus dipikirkan yang seimbang antara supply dan demand. Jadi betul tadi kalau yang Mas Edi sampaikan, bicara tentang bagaimana akses permodalan itu untuk terutama wirausaha, usaha kecil menengah, usaha-usaha kreatif, itu bisa terbuka. Nah, itu akan lebih bermanfaat dibanding kita tahu sendiri kan kartu prakerja itu dari awal anggarannya triliunan tapi isinya cuma video aja. Awal kan begitu. Ya kan? Ya mungkin alasannya pandemi dan lain sebagainya, tapi kalau kita bicara video itu di YouTube aja banyak dan itu gratis, nggak usah triliunan kan. Tapi kan faktanya seperti itu, angkanya triliunan dan ya itu kan juga berhubungan dengan yang waktu itu juga menjadi staf khususnya presiden kan. Jadi lingkarannya lebih lebih banyak dari kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat. Itu yang selalu kita ingatkan kan, kita harus mementingkan kepentingan rakyat. Jadi Ya. dalam menyusun kebijakan ini harus seimbang antara supply dan demand. Maksudnya gimana? Supply itu kita bicara tentang memastikan kompetensi warga negara Indonesia memang sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya era sekarang itu kenapa lulusan SMK, khususnya SMK Business Management ya, kalau zaman kita dulu disebut SMEA, itu menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Karena apa yang dikerjakan oleh anak-anak lulusan SMEA, SMK Business Management itu bisa digantikan oleh sebuah handphone. Dan harganya lebih murah kan gitu. Handphone iPhone yang paling mahal tuh 30 jutaan. Sedangkan kalau kita bicara merekrut seorang lulusan SMK di Jakarta misalnya, itu gaji per bulan udah 5 juta, Mas. Kali 12 bulan sudah 60 juta. Kalau sama THR jadi 65 juta. Kan dapat iPhone 2 tuh. Ya kan? Itu yang saya katakan lebih murah menggunakan teknologi. Nah, inilah kenapa pentingnya kita juga dalam supply itu memastikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tadi demand-nya, kita harus dorong juga ada kebijakan yang menstimulus supaya perusahaan-perusahaan ini juga mendapatkan order, jadi berkembang juga. Jadi pemerintah itu jangan ikutan main dalam bisnisnya, tetapi justru menjadi pembelinya. Kalau pemerintah menjadi pembelinya itu lebih akan membuat ekonomi bergerak dan itu yang ekosistemnya akan terbentuk secara otomatis. Nah, inilah beberapa catatan yang kita sampaikan kepada Pak Prabowo dan nanti tim yang akan dibentuk. Ini kondisi nyata tahun lalu perusahaan-perusahaan di Indonesia itu stagnan, tidak merekrut sama sekali, bahkan jumlahnya 69%, berarti kan hanya sekitar 31% yang merekrut, dan mungkin jumlahnya itu nggak banyak perekrutannya, karena tadi kan dikatakan yang banyak merekrut bukan perusahaan besar kan, tapi perusahaan kecil. Jadi jumlah lapangan kerja itu akan sedikit. Dengan jumlah lapangan kerja sedikit, banyak orang menganggur, banyak orang tidak punya penghasilan, itu bisa berdampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas. Nah, itu juga yang harus dipikirkan dampak-dampak. Gitu, Mas? Ya, baik. Mudah-mudahan catatan yang dikatakan oleh Mas Indra itu didengar dan bisa bermanfaat buat pemerintahan mendatang. Karena pemerintahan mendatang ini masih butuh masukan. Harusnya butuh masukan banyak dari rakyat yang Ya. perlu diakomodasi. Tidak harus dari kabinetnya, tidak harus dari parlemen, tapi juga dari rakyat-rakyat yang tidak punya akses ke mereka-mereka itu. Baik, terima Ya. kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa, sampai selamat berakhir pekan. Sampai jumpa, selamat berpekan.